Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ketujuh, agama adalah nasihat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala jami'i ni'amillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam ketetapan iman dan Islam, dan tiada henti-hentinya kita senantiasa thalabul ilmi, mencari ilmu limardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masuk pada hadis yang ketujuh dari hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al hadisus sabi'u utawi iki iku hadis kang kaping 7. An Abi Ruqayyah, saking Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari, rupane Tamim bin Aus Ad-Dari, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, ad-dinun nasihah, ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu nasihat. Kulna padha matur sapa kita para sahabat, liman dateng sinten ya Rasulullah, duh Rasulullah. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, lillahi dateng Allah, wali kitabihi lan dateng kitabe Allah, wali rasulihi lan dateng utusane Allah, wali a'immatil muslimina lan dateng imame pira-pira wong Islam, wa ammatihim lan umume pira-pira wong Islam. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis yang ketujuh ini dari Abu Ruqayyah yang punya nama Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi dulu itu ada kebiasaan yang namanya para sahabat itu kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kumpul tersebut, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada para sahabat yang isinya adalah ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kalau kita sebagai orang Indonesia, mungkin nasihat itu adalah ajakan kebaikan. Seperti kita minta nasihat kepada orang tua, nasihat kepada guru, kepada orang yang lebih senior, itu nasihat. Tapi nasihat Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu tidak sama. Kalau nasihat dalam hal ini adalah berbuat baik. Jadi yang namanya agama itu adalah berbuat baik. Maka orang yang memiliki agama secara otomatis orang itu harus sesuai dengan apa yang dipegangnya. Maka kalau bahasa Sanskerta, a kuwi ora, gomo kuwi rusak atau kocar kacir. Maka orang yang berpegang pada agama, fa insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan senantiasa melakukan hal-hal kebaikan.
Kemudian ketika Rasulullah mengatakan agama adalah nasihat, para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa? Berbuat baik untuk siapa? Rasulullah menjawab, yang pertama adalah lillahi, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tadi saya sampaikan nasihat diterjemahkan secara bahasa Indonesia, yaitu mengajak kebaikan. Masa kita mengajak kebaikan kepada Allah? Tentu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi nasihat di sini adalah berbuat baik. Kalau kita memiliki agama, maka secara otomatis kita harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, pertanyaannya, bagaimana cara kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali jin dan manusia untuk menyembah kepadaku. Berarti berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita dengar dari para kiai, para bunyai, ulama, habaib, guru-guru kita, yaitu kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti kita telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam agama Islam sendiri ada yang dinamakan rukun Islam. Nah, rukun Islam itu adalah sebagai bentuk perbuatan kita, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengerjakan sholat 5 waktu, melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Itu artinya kita telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wali kitabihi, berbuat baik kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama yang namanya kitab, itu Allah menurunkan jumlahnya ada 104 kitab. 104 kitab tersebut yang wajib kita ketahui yaitu ada 4, dan kita akan lanjutkan setelah yang iklan mau lewat berikut ini. Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wali kitabihi. Agama adalah nasihat, agama adalah berbuat baik kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan kitab jumlahnya ada 104, dan wajib umat Islam mengetahui yaitu yang jumlahnya ada 4, yaitu ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan yang keempat adalah Al-Quranul Karim. Secara otomatis kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW yang kita berpegangan, berpedoman kepada Al-Quranul Karim, maka kita harus berbuat baik kepada Al-Quran. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada Al-Quran? Tentunya yang pertama adalah dengan cara mempelajari Al-Quran itu sendiri. Terkadang mohon maaf,
banyak sekali umat Islam di zaman sekarang dalam tanda kutip itu nyuwun sewu, terkadang mereka beragama Islam akan tetapi membaca Al-Quran saja tidak bisa. Nah, ini adalah satu PR bagi kita semua. Mestinya kalau kita sebagai umat Islam, kita diperintahkan oleh Rasulullah harus berbuat baik kepada kitabnya Allah, Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, maka kita harus mempelajarinya. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Tentunya kita harus mencari seorang guru. Kita harus mencari seorang ustadz, mencari seorang ustadzah, mencari seorang kiai atau bunyai yang secara otomatis keilmuannya jelas. Jangan sampai kita belajar Al-Quran tapi tanpa guru. Cukup hanya dengan membuka internet, melewati Mbah Google radhiyallahu an. Ini sama saja pasti banyak kekeliruan-kekeliruan yang akan terjadi. Tidak hanya kekeliruan di dalam membaca, tapi bagaimana akan memahami isi Al-Quran tersebut. Maka berbuat baik kepada Al-Quran yang pertama, mempelajari Al-Quran itu sendiri. Setelah kita mempelajari Al-Quran itu sendiri, maka yang telah kita pelajari, ayo kita amalkan. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Yang pertama adalah mari kita baca Al-Quran sebagai rutinitas di dalam kehidupan kita. Syukur-syukur ba'dal maktubah, sehabis sholat 5 waktu, kita baca 1 mikro atau 1 halaman atau 1 surat atau apalah. Yang penting kita tidak meninggalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Terus setelah kita membaca Al-Quran, kita pelajari lebih lanjut tentang tafsirnya dan semoga kita bisa memahami isi kandungannya. Setelah kita bisa memahami isi kandungannya dan kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri. Ini adalah cara-cara kita berbuat baik kepada kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke lah, yang penting yang pertama kita membaca Al-Quran. Tapi kalau kita hanya baca tanpa kita mengamalkan, tanpa kita tahu isi kandungan, sangat rentan sekali, sangat berbahaya sekali kalau kita tidak dibekali dengan ilmu agama. Maka kata Mbah Gus Dur itu, akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe gak digatekke, yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Ini menunjukkan apa? Banyak di antara kita, saudara-saudara muslim kita, mereka tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi mereka hafal Al-Quran. Dan tidak hanya hafal Al-Quran, mereka juga hafal beberapa hadis. Tapi kenapa mereka merasa benar sendiri, merasa baik sendiri, sehingga yang tidak sejalan dengannya dianggap orang-orang yang tersesat, orang-orang yang melakukan bid'ah dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka berbuat baik kepada kitabnya Allah, ya kita pelajari Al-Quran, baik dalam bacaannya dan juga isinya. Syukur-syukur kita bisa mengamalkan kandungan Al-Quran dan kita jadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maka adanya pendidikan-pendidikan TPQ khususnya di Kota Pekalongan, saya pribadi merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya cikal bakal anak-anak di Kota Pekalongan adalah
anak-anak yang bisa menjaga kitab suci Al-Quran. Dan semoga kita semua yang memiliki putra-putri keluarga yang belum sekolah di TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran, mari kita dorong, mari kita kasih motivasi, jangan sampai mereka semangat untuk belajar di pendidikan umum, tapi mereka enggan atau sungkan untuk belajar di TPQ atau madrasah diniyah. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah wali rasulihi. Agama adalah nasihat, agama adalah berbuat baik. Berbuat baik yang ketiga adalah berbuat baik kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana cara kita berbuat baik kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara kita sendiri hidup bukan di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, kalau mungkin para sahabat yang hidupnya di zaman Rasulullah, mereka bisa mengamalkan secara langsung. Terus bagaimana dengan kita yang hidupnya kurang lebih 1500 tahun yang lalu? Kita hanya mendengar kabar dari telinga, kita hanya melihat riwayatnya dari bacaan-bacaan maulid dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada Rasulullah? Kita lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tadi saya sampaikan berbuat baik kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan warisan kepada kita semua sebagai umatnya 3 hal. Yang pertama adalah warisan dalam bentuk Al-Quran. Yang kedua adalah warisan dalam bentuk Al-Hadis atau As-Sunnah. Dan yang ketiga warisan dalam bentuk Al-Ulama Warasatul Anbiya. Maka jika kita bisa menjaga 3 warisan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis kita berarti telah berupaya berbuat baik kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi warisan Rasulullah? Al-Quran kita pelajari. Apa yang menjadi sabda Rasulullah? Al-Hadis kita amalkan. Dan apa yang menjadi penerus para nabi, al-ulama warasatul anbiya, maka kita juga harus nantiasa mentaatinya. Itulah yang dinamakan berbuat baik kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya tidak hanya sekedar kita membaca sholawat saja. Artinya apa? Akhlak yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga senantiasa berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah beliau. Karena apa? Kalau kita hanya sholawat, tapi kita akhlaknya jauh panggang dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga tidak dibenarkan. Maka dua-duanya harus. Sholawat ya kita perbanyak, akhlak Rasulullah ya kita berusaha untuk mengikutinya. Paling tidak apa yang menjadi sifat wajib Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sidik, amanah, tabligh, fatonah, semoga kita bisa mengamalkannya. Sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan,
dan fatonah itu artinya cerdas. Saya pernah membaca sebuah kisah Abu Nawas. Abu Nawas itu ketika ayahnya mau meninggal dunia, beliau berpesan kepada anaknya, "Wahai Abu Nawas, tolong kesini nak, cium telinga kiri ayahmu." Karena yang namanya anak diperintah orang tua ya nurut. Akhirnya Abu Nawas mencium telinga sebelah kiri ayahnya. Namun apa yang terjadi? Abu Nawas menangis terseduh-seduh sampai meneteskan air mata yang begitu derasnya. Sehingga secara refleks Abu Nawas berkata, "Wahai ayahku, tidak ada aroma busuk melebihi telinga kiri ayah." Akhirnya ayahnya diam saja. Setelah melihat Abu Nawas sudah mau berhenti menangis tersebut, akhirnya ayahnya bilang, "Wahai anakku, ketahuilah kenapa telinga kiri ayahmu kok baunya itu bau yang tidak sedap, itu karena ayahmu pernah berbohong sekali." Itu kata ayahnya Abu Nawas. Ayo kita bayangkan, bohong sekali itu mau meninggal dunia, telinga sebelah kirinya itu baunya bukan main. Aroma yang betul-betul paling tidak enak, menyengat. Apalagi kita sering berbohong. Bagaimana itu aromanya? Sekali saja berbohong itu aromanya Masya Allah luar biasa. Tapi setelah Abu Nawas menangis, kemudian dikejutkan, "Coba sekarang telinga kanan ayahmu kamu cium." Setelah dicium telinga sebelah kanan, Abu Nawas yang menangis terseduh-seduh kemudian berubah menjadi orang yang sangat bahagia, tertawa terbahak-bahak. Maka ada istilah orang Pekalongan itu, "Lubar kemis minggu, lubar nangis guyu." Nah itu sebenarnya diambil dari kisahnya Abu Nawas itu. Artinya apa? Ya, ayahnya Abu Nawas ingin memberikan informasi, kebohongan sekecil apapun itu aromanya akan ketahuan, tapi orang yang jujur insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa berbuat baik kepada Rasulullah, paling tidak tadi satu dengan cara berbanyak membaca sholawat, dan yang kedua kita mengikuti akhlakul karimah suri tauladan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang keempat adalah wali a'immatil muslimina. Agama adalah nasihat, agama adalah berbuat baik kepada imam-imam orang-orang muslim. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada imam-imam kita? Maka di dalam ajaran sholat itu adalah tata cara berbuat baik kepada imam kita. Yang pertama apa? Sami'na wa ata'na. Kita berbuat baik kepada guru-guru kita, berbuat baik kepada orang yang mengajarkan kita, walau harfan wahidan, walaupun satu huruf. Yang pertama adalah sami'na wa ata'na. Apa yang menjadi ucapan beliau kita dengarkan dan kita ikuti bersama. Seperti tadi saya sampaikan, gambarannya adalah selayaknya kita melakukan sholat berjamaah. Makmum harus mengikuti 100% apapun yang dilakukan oleh imam. Jangan sampai makmum keluar barisan dari imam. Kalau sampai makmum keluar barisan dari imam, maka secara otomatis yang pertama batal sholatnya. Kalau sholatnya batal, secara otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, ya secara otomatis sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu kalau ketika ada imam yang keliru bagaimana? Ya, kita lanjutkan setelah iklan yang mau lewat ini. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi telah saya sampaikan cara kita berbuat baik kepada imam-imam orang Muslim, yaitu sami'na wa ata'na. Apa yang menjadi nasihatnya kita dengarkan, dan tidak hanya itu, kita juga mengamalkan. Gambarannya seperti melakukan sholat berjamaah. Makmum harus senantiasa mengikuti gerakan-gerakan imam. Lalu bagaimana ketika ada imam kita yang keliru? Ya kita harus mengingatkan. Cara mengingatkannya tentu tidak serta-merta dengan pokrol. Dalam artian salah kuwi Pak Yai, aja ngene, tidak seperti itu. Gambarannya seperti sholat jamaah. Imam salah atau lupa dalam melakukan satu gerakan atau bacaan, maka bagaimana bagi makmum laki-laki? Dengan cara mengucapkan subhanallah. Bagaimana makmum yang perempuan mengingatkan? Dengan cara tepuk tangan, tapi bukan seperti tepuk pramuka tentunya. Bagi imam yang paham betul tentang sholat, pasti ketika ada makmum mengucapkan subhanallah, imam pasti tahu berarti ada kekeliruan atau ada kesalahan yang dilakukan. Itu adalah cara berbuat baik kepada imam-imam kita. Selama yang dilakukan beliau-beliau adalah baik, kita ikuti. Tapi ketika ada kekeliruan, mari kita ingatkan. Dan tentunya dengan cara-cara yang baik. Adapun yang terakhir adalah wa'ammatihim. Agama adalah nasihat, agama itu adalah berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama manusia. Kita ketahui bersama bahwa semua manusia adalah awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan melihat satu unsur ini saja, maka tidak ada istilahnya kita harus bermusuhan kepada sesama manusia. Allah menciptakan berbeda-beda makhluknya, artinya dari perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama, itu semuanya apa? Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Dan ketika kita saling mengenal diharapkan agar kita bisa saling membutuhkan, saling menghormati, saling menghargai. Karena disadari ataupun tidak, kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Maka mustahil kalau kita bisa hidup sendiri tanpa di sekeliling kita. Tugas kita berbuat baik, tentunya berbuat baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis dikatakan al-muslim man salimal al-muslim lil muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah orang yang bisa menjaga kehormatannya. Satu, menjaga ucapannya, dan kedua menjaga perbuatannya. Artinya karena dua inilah yang sering menjadikan kecekcokan di dalam bergaul dengan sesama manusia. Maka lisan terutama ini, kalau kita bergaul dengan siapapun, lisan kita jaga tentunya dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai kita saling merendahkan, jangan sampai kita saling menghina, mengingatkan si iya. Karena Al-Quran menjelaskan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita harus saling
nasihat menasihati, saling memberikan wasiat tentang kebenaran dan wasiat tentang kesabaran. Itu adalah cara berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan ada satu hadis dikatakan al-muslim mir'atul muslim. Yang namanya orang muslim itu adalah cermin bagi muslim yang lain. Artinya kalau kita bisa mengamalkan hadis Rasulullah tersebut, kita melihat orang muslim lain seperti kita melihat diri kita sendiri, seperti kita berkaca di depan cermin, maka ketika kita melihat kesenangan saudara kita, kita tentunya juga merasa bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita melihat kesedihan saudara-saudara kita, dan tentunya kita juga ikut sedih dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV. Jadi agama adalah nasihat, agama adalah berbuat baik. Yang pertama adalah berbuat baik kepada Allah, kedua berbuat baik kepada kitabnya Allah, dan yang ketiga berbuat baik kepada Rasulnya Allah, dan yang keempat berbuat baik kepada imam-imam muslim kita, dan yang kelima berbuat baik kepada sesama manusia. Insya Allah jika kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut, insya Allah kita termasuk kategori orang yang Islamnya kafah, orang yang Islamnya sempurna. Kalau dikemas berarti hablum minallah, hablum minannas. Kita bisa menjaga hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa menjaga hubungan sesama manusia, hubungan horizontal. Semoga kita semua senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kekuatan di dalam menjalankan hidup. Yang namanya hidup harus kita jalani, apapun resikonya, pilihan ada di tangan kita. Jika kita berbuat baik, insya Allah, maka kebaikan akan senantiasa menyertai kita. Namun kebalikannya, jika kita berbuat jahat, maka secara otomatis kejahatan juga akan berbalik kepada diri kita. Maka pilihan ada di tangan kita sendiri. Pemirsa Mutiara Hikmah Batik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal ulama'il amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.